Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria, Bunda Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2025 kepadamu semua yang sudah terlibat kembali dalam mendengarkan Tuhan hari ini. Doa kami semoga kita semua diberkati Tuhan dan bahagia menyambut hari pertama di tahun yang baru ini. Hari pertama tahun yang baru diberi tekanan khusus oleh liturgi gereja tentang peranan penting Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dalam sejarah keselamatan Allah untuk seluruh umat manusia. Disebutkan ketika genap 8 hari, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nama Yesus berasal dari Allah dan diingat oleh Maria yang menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan setelah dilahirkan, ia diberi nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Nama itu diberikan oleh ibunya. Jadi, Maria itu adalah ibu Yesus, penyelamat dunia. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Hari ini kita mengimani apa yang menjadi iman gereja dan menjadi dogma atau ajaran resmi gereja yang tidak dapat sesat, bahwa Maria adalah Bunda Allah. Sesuatu yang mau ditekankan di awal tahun baru ini, bahwa Sang Sabda mengambil kodrat kita manusia dari Bunda Maria. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, maka sudah sepantasnya kalau ia yang melahirkan Yesus disebut Bunda Allah. Santo Athanasius dalam suratnya kepada Epikletus menulis, Sabda menjadikan dirinya keturunan Abraham, seperti dikatakan Rasul Paulus. Maka dari itu mutlak perlu bahwa ia dengan cara ini menjadi tepat sama seperti saudara-saudaranya dan mengenakan tubuh yang sama seperti kita. Itulah sebabnya Maria
nyata-nyata ambil bagian dalam rencananya. Dari Maria, ia mengambil bakal tubuhnya. Dengan demikian, demi kita, ia dapat mengorbankan tubuh sebagai sesuatu yang kepunyaannya sendiri. Injil Lukas mengungkapkan kebenaran ini. Kata malaikat kepada Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan disebut Kudus, Anak Allah." Ia dilahirkan dari Maria dan mengenakan tubuh manusia. Saudara-saudari terkasih, apakah di antaramu ada yang bertanya, mengapa gereja merayakan setiap hari pertama tahun baru sebagai hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah? Pada hari ini, sejak semalam tutup tahun 2024, banyak orang sibuk dan menyibukkan diri dengan pesta kembang api dan menantikan detik-detik pergantian tahun lama ke tahun yang baru. Kesepakatan internasional itu dapat menyatukan sekalian kaum, bangsa, dan keturunan, dan semua orang merayakannya bersama-sama. Tanggal 1 Januari adalah hari libur nasional, tapi gereja menarik perhatian kita pada sosok sederhana yang bernama Maria, gadis asal Nazaret, seorang yang memutuskan memilih kehendak Allah dalam perjalanan hidupnya yang selanjutnya. Ketakutan dan kebingungannya, mana mungkin aku menjadi ibu? Aku belum bersuami. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Allah punya caranya sendiri. Roh Kudus akan turun atasmu, dan engkau akan melahirkan yang kudus, Anak Allah. Wanita muda dan perawan itu akhirnya berkata penuh iman, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Betul bahwa hari ini kita bersama Gereja Katolik sedunia merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Dan sangat betul juga bahwa Maria menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang patuh dan setia pada setiap keputusan dan rencana Allah atas hidup kita. Kita diajak oleh Maria, Ibu Yesus, Bunda Allah, untuk memasuki tahun yang baru ini dengan mengandalkan ketetapan dan keputusan Allah. Sebab keputusan Allah pasti yang terbaik. Keputusan Allah sukar dimengerti, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah itu Maha Kuasa. Saudara-saudari terkasih,
pada hari ini kita diingatkan oleh Gereja Kudus akan peran penting dan menentukan seorang gadis yang bernama Maria. Ia menerima kehendak Allah yang menjadikannya ibu bagi anaknya, Yesus. Kepada kita dianugerahkan seorang ibu yang bukan saja bersahaja, sederhana, dan taat beragama, melainkan juga seorang ibu yang taat kepada Allah dan seorang co-mediatrix atau pengantara rahmat bersama putranya, Yesus, yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Menarik untuk diperhatikan bahwa di awal tahun yang baru ini kita diperkenalkan kembali pada sosok Bunda Maria yang diberi gelar Bunda Allah. Sebagai orang Katolik, kita diundang untuk belajar dari Maria untuk setia kepada Allah dan menerima kehendak Allah, bukan mengedepankan keinginan kita. Oleh ketaatan Maria, keselamatan manusia dalam Yesus diwartakan kepada kita dan kepada dunia. Marilah kita menghormati Maria sebagai Bunda Allah dan mohon doanya agar kita memiliki iman yang taat pada kehendak Allah seperti dirinya, agar kita dapat melewati tahun yang baru ini dengan mengandalkan Allah saja. Apakah aku mau belajar dari Maria untuk taat kepada Allah dan mengandalkan Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena telah mengingatkan kami untuk menaruh hormat yang kudus kepada Ibu Maria, Bunda Allah. Bantulah kami untuk berjuang dan memiliki kekudusan Bunda Maria demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.